Menikahi om-om tajir. Bab 004. Tapi beneran kalau Om Ray itu ganteng sumpah. Ya, 11-12 sama duda gue lap, jelas Tiwi setengah berbisik. Ah, basi. Rico juga nggak kalah ganteng, kok. Sisi menyombongkan kekasihnya yang sudah beberapa hari tidak diketahui kabarnya. Semua itu sebab Ray yang sengaja mengganti nomor Sisi. Beberapa akun sosial medianya pun diblokir secara permanen. Lo kangen sama Rico? Kebetulan banget tadi Rico wa gue, minta lo datang ke markas abis pulang sekolah. 2. Lo yakin? Wih. Katanya di markas. Kenapa jadi di gudang, sih? Sisa menatap sekeliling. Sepi, hanya ada beberapa siswa lalu lalang untuk bersiap pulang. Tiwi mengangguk mantap. Yakin. Dia memberi bukti pesan singkat Rico melalui ponselnya. Lo nggak jebak gue, kan? Sisi menatap curiga ke arah Tiwi. Mendapat respons demikian, Tiwi hanya berdecap sebal. Dia menarik tangan Sisi dan membawanya ke dekat pintu gudang sekolah yang letaknya di belakang taman. Gue nggak bohong, sih. Lo kenal gue banget, kan? Gue mana mungkin ngianatin lo. Meski ragu, Sisi akhirnya melangkah maju. Gudang belakang taman sekolah itu sudah lama tak terpakai. Dindingnya lembab, jendelanya buram, dan aroma apek menyergap begitu pintu kayu digeser perlahan. Perempuan tersebut sempat menghentikan langkahnya, kemudian menoleh ke arah Tiwi. Tempat yang aman karena jauh dari guru maupun pantauan CCTV, justru membuat bulu kuduk Sisi merinding. Udah, masuk aja. Gue bakal tunggu di parkiran depan. Kalau ada apa-apa, kabarin gue, ya. Usai berkata demikian, Tiwi langsung bergegas pergi meninggalkan Sisi. Dan di sanalah Sisi sekarang. Pergelangan tangannya tiba-tiba ditarik oleh Rico. Lelaki tersebut menutup pintunya rapat. Apaan, sih? Jangan narik-narik gini, dong. Sisi mengomel dan memaksa lepas dari genggaman Rico. Lo kemana aja, hah? Pontang-panting gue cari kabar, tapi lo malah seenak jidat blokir semua pertemanan sosmed gue. Salah gue apa, sih? Rico langsung menyemprot Sisi dengan berbagai pertanyaan yang membuat kepala perempuan tersebut pusing. Semua ini gara-gara Ray. Sisi bahkan harus kehilangan satu akun sosial media yang sudah mempunyai ratusan ribu followers. Bisa nggak, sih? Jangan marah-marah dulu. Ngapain juga lo ngajak ketemuan di tempat kayak gini? Horor tahu? Enggak. Melihat raut wajah kekasihnya yang terlampau santai, Rico akhirnya mendudukkan Sisi di sebuah kursi. Gue butuh jawaban, bukan alasan. Lo kemana aja? Dihubungi nggak bisa, mau ketemu juga susah. Sisi menyengir tanpa rasa bersalah dan menyandarkan punggung ke tembok. HP gue rusak. Jatuh ke kolam renang. Rico terdiam beberapa detik. Ditelisiknya baik-baik wajah Sisi. Tidak dia temukan raut kebohongan di sana. Ya, wajah kalau gue curiga. Biasanya lo gampang diajak ngacir malam-malam. Ini boro-boro, chat aja centang satu. Tawa ringan Sisi mengurai pada ruang gelap tersebut. HP gue beneran rusak, kok, dan baru sempet ganti kemarin. Nih, kalau nggak percaya. Dia merogoh saku baju seragamnya dan mengeluarkan ponsel baru yang diberikan Ray beberapa hari lalu. Nih, sekalian catat nomor baru gue. Hanya butuh waktu sebentar untuk Rico menyimpan nomor baru Sisi. Dia tertawa puas dan kembali menyimpan ponsel miliknya ke dalam tas. Oh, iya, ada apa? Tumben banget ngajak gue ketemuan. 3. Ya, kangen lah. Emang lo nggak kangen? Seminggu semenjak lo dibawa pulang sama pria nggak jelas itu, lo langsung hilang kabar. Emang dia siapa, sih? Om gue. Tapi pas di klub dia bilang kalau lo calon istri dia. Sisi mengangkat bahu, pura-pura cuek ketika mendengar itu. Tidak dapat dimungkiri, rasa cemas pun mulai menjalar. Dia itu om gue, emang orangnya resek dan suka banget bikin onar. Andai Rico tahu Sisi sudah menikah dengan Ray,
akan bagaimana jadinya nanti. Bungkam adalah satu-satunya keputusan terbaik untuk perempuan itu saat ini. Ngomong-ngomong, badan lo juga agak kurusan. Ada masalah? Tanya Riko tiba-tiba. Matanya menelusuri tubuh Sisi dari atas ke bawah. Seragam lo agak longgar atau, emang lo yang ganti ukuran seragam? Sisi terdiam. Dia memang jarang makan teratur akhir-akhir ini dan itu sebab Ray yang sering kali membuat selera makannya rusak secara tiba-tiba. Enggak ada, semuanya baik-baik aja. Cuma, ya, emang lagi diet, hehe. Angin yang tertiup dari celah jendela membuat helai rambut Sisi yang tergerai menari bebas. Riko menyelipkan rambut wangi kekasihnya ke belakang telinga. Lo kelihatan tambah cantik, Si. Suara itu terdengar tulus. Namun, entah mengapa Sisi merasa ada nada licik di dalamnya. Dia bisa merasakannya. Saat firasat buruknya berbisik, Sisi berdiri lalu menjauh sedikit dari Riko. Dia pura-pura menyibukkan diri menatap jam di layar ponselnya. Kenapa lo kayak gini, Si? Riko tiba-tiba bertanya sambil memeluk Sisi dari belakang. Sisi terenyak kaget. Dia berbalik dan menghindari Riko. Kayak gini gimana, Rick? Ada yang berubah dari lo, Si. Lo nggak sebebas biasanya. Lo kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Benar dugaan Sisi, ternyata Riko tidak semudah itu dikelabui. Dia mengibaskan tangannya ke udara dan tersenyum tenang. Emang apa yang lo curigain dari gue? Mata tajam Riko tidak beranjak dari wajah Sisi. Perempuan yang biasa dia nantikan kegilaannya mendadak jadi sosok yang lebih tertutup. Gue serius, Si. Tapi entahlah. Yang jelas, gue kangen sama lo. Ingat, ya, Si, gue nggak suka kalau lo sampai ngacangin chat gue lagi. Sisi kelimpungan ketika mendengar nada bicara Riko yang penuh intimidasi. Dia hanya menghela napas pasrah, kemudian mengangguk pelan. Lo milik G, Si. Kata-kata itu sukses membuat jantung Sisi berdetak lebih kencang. Milik. Seandainya Ray mendengar. Sial. Bodoh. Bisa-bisanya Sisi mulai berpikir tentang perasaan Ray. Memang apa pedulinya? Di mata Sisi, Ray hanya pria matang yang menyebalkan. Si. Riko memegangi bahu Sisi ketika melihat perempuan tersebut melamun. 4. Sontak Sisi mengalihkan pandangan ketika kesadarannya mulai kembali. Udah jangan ngaco. Perempuan itu melerai dan menyimpan kembali ponselnya. Lo nggak kangen sama gue, Si? Masa nggak mau peluk G? Riko merentangkan kedua tangannya, bersiap menerima pelukan dari sang kekasih yang kini hanya menatapnya penuh arti. Kangen? Kok, tapi enggak gini juga. Ki. Kalau kangen peluk, dong. Meskipun tidak yakin, Sisi akhirnya maju dan memeluk tubuh Riko. Pelukan yang hangat dengan deru napas dari si lelaki yang terdengar memburu di telinga si perempuan. Akan tetapi, ada rasa yang mengganjal bagi Sisi. Pelukan itu terasa kosong, tidak begitu menggebu seperti saat dirinya dipeluk oleh Ray. Lagi-lagi Sisi teringat sosok suaminya. Kesialan sungguh menimpa perempuan yang kini digenggam dua pria sekaligus. Wangi tubuh lo candu, Si. Selesai mengatakan itu, tiba-tiba satu tangan Riko mulai bergerak turun ke bagian pinggang Sisi. Lagi, Sisi terkejut dia refleks mundur. Lo ngapain? Jangan aneh-aneh, deh. Riko berlagak pilon. Apaan? Gue cuma peluk lo. Tangan lo kelewat jauh, bego. Sembari mengomel, Sisi menepis tangan Riko. Wajahnya melengos tidak suka. Riko tersenyum singkat tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sorry, kebiasaan. Gue kangen banget, Si. Sumpah. Tangannya berusaha merengkuh kembali pinggang Sisi, kemudian perlahan naik ke arah dada. Sisi langsung menepisnya kasar dan kembali menghindar. Gila lo? Iya. Lah, kenapa sih? Kita pacaran udah lama dan lo juga dulu biasa aja kalau peluk. Sekarang lo malah kayak jijik gitu sama gue. Kenapa?
Lo beneran punya cowok lain? Siapa? Wajah Riko benar-benar menantang kali ini. Dia menunjukkan sisi posesif sekaligus emosinya dalam satu waktu. Lo bisa nggak sih, biasa aja. Nada bicara Sisi meninggi. Gue nggak mau skinship berlebih sebelum nikah dan lo tahu banget soal itu, kan? Halah, zaman sekarang ciuman, pelukan, itu biasa, sih. Lo aja yang lebay. Sementara itu, di sebuah rumah sakit besar dalam waktu yang sama, Ray masih sibuk berkutat dengan laptop kerjanya. Dert dert dert. Ponsel yang bergetar di atas meja membuat Ray menepikan kesibukannya sejenak. Dia mengangkat panggilan dari salah seorang anak buahnya. Halo, Tuan, Nona Sisi dibawa ke gudang sekolah oleh pacarnya. 5. Riko kembali memangkas jarak dengan Sisi. Digenggamnya pergelangan tangan perempuan tersebut. Sisi, gue serius, lo tuh kayak beda banget sekarang. Lo ngindar dari gue. Maksudnya lo nyuruh jaga jarak begini tuh apaan? Hah? Sisi menggigit bibir bawahnya, bingung hendak menjawab bagaimana. Kepalanya berdenyut. Perasaan pun kacau. Sisi, jawab pertanyaan gue. Desakan dari Riko membuat mata Sisi menatapnya tajam. Dia tidak suka ditekan dan seharusnya Riko tahu akan itu. Capek, Rick. Akhir-akhir ini juga banyak tidur, gak ada hal lain. Capek sama gue. Rupanya, Riko terlalu pintar membaca situasi. Sorot mata dari Sisi bisa dia tangkap. Tatapan yang dahulu menggebuk kini layu tanpa Riko tahu apa sebabnya. Keduanya tampak bukan lagi pasangan idaman yang dielu-elukan oleh para kaum muda, khususnya penghuni sekolah. Diem, kan? Kalau capek itu ngomong. Lo nggak bisa mainin perasaan gue kayak gini, sih. Apaan, sih? Lo napa jadi posesif kayak gini? Lebay tahu? Enggak. Riko terdiam. Dia hanya menghela napas dan mendongak menatap langit-langit gudang yang berjamur. Gue nggak tahu kenapa lo berubah, tapi, gue beneran kangen lo, sih. Apalagi lo ngilang kayak kemarin-kemarin. Sisi terdiam. Dia bersedekap dada dan menghela napas lelah. Rasanya, membosankan dan ingin segera bebas dari sana. Perempuan itu pun bingung, mengapa perasaannya berubah secara tiba-tiba semenjak pernikahan diam-diam itu terjadi. Gue pengen kita kayak dulu lagi. Ngabisin waktu malam sama-sama. Tangan Riko meraih dagu Sisi, mengangkatnya perlahan. Gue pengen lo balik kayak dulu. Sekarang, wajah keduanya hanya berjarak beberapa senti. Napas Riko begitu hangat dan Sisi dapat merasakan itu. Matanya mereka saling menatap dalam. Perempuan itu terpaku. Pergerakannya seperti dikunci oleh sikap manis dari Riko. Sampai pada akhirnya, Riko mencondongkan tubuh hingga bibir keduanya hampir bersentuhan. Plak. Tanpa disangka, Sisi memberi tamparan keras di pipi Riko. Dia mendorong dadanya kasar. Gila lo. Riko terperanjat kaget sambil memegangi pipi yang terasa kebas. Serangan yang tiba-tiba membuatnya benar-benar tidak menyangka. Si. Apa-apaan, sih? Lo nggak ngerti kata-kata gue, iya. Gue selalu bilang, jaga sikap. Stop. Gue nggak mau ngelakuin ciuman atau bahkan lebih dari itu. Tapi tangan lo lancang banget megang-megang dada gue. 6. Untuk pertama kalinya, Sisi meluapkan kemarahan pada Riko. Perempuan itu bahkan memasang raut tidak sukanya terhadap sang kekasih. Sementara Riko hanya mengernyit. Kenapa, Sisi? Bukannya hal itu normal dilakukan sama orang pacaran? Bagi lo normal, tapi kalau gue nggak mau, lo mau apa? Rupanya Riko tidak peduli. Dia kembali menarik pinggang Sisi dan hendak mencium bibir kekasihnya. Namun, tiba-tiba, brak. Riko dan Sisi saling pandang, sebelum akhirnya si lelaki melepas pelukannya dari Sisi. Dia langsung memasang posisi waspada. Detak jantung Sisi makin tidak karuan, apalagi ketika melihat sosok yang datang dari balik pintu itu.
Bahunya lebar dengan postur tubuh tinggi tegap. Sepasang alis tebal menyatu pada garis wajahnya yang tegas. Sisi mengucek matanya berkali-kali. Sulit dipercaya apa yang dilihatnya kali ini. Ray. Pria tersebut menatap tajam ke arah Sisi dan Rico secara bergantian. Langkahnya pelan, tetapi pasti dan penuh wibawa. Lo lagi. Rico berkacak pinggang, wajahnya terlihat menantang kedatangan pria yang dia tahu sebagai om dari kekasihnya. Di samping itu, nyali Sisi menciut. Napasnya tercekat. Tangan pun mulai gemetar. Dia lantas menunduk, tidak berani menghadapi tatapan penuh intimidasi dari Ray. Dalam sekejap, tangan Sisi ditarik oleh Ray hingga jatuh ke dalam dekapannya. Sisi menunduk, meremas rok seragamnya gelisah. Apalagi tangan Ray setengah mencengkeram bahu ramping si perempuan. Ternyata begini kelakuan kalian. Mempergunakan fasilitas sekolah untuk zina. Ray menyindir dengan kalimat menohok. Menjijikkan. Darah Ray benar-benar mendidih. Apalagi sebelum masuk, dia sempat mendengar Sisi yang memberontak karena menolak sentuhan Rico. Urusannya sama lo apa? Hah? Rico kembali memberontak. Dia hendak menarik tangan Sisi, tetapi Ray lebih dulu menendang tubuhnya hingga terpental dan menghantam sebuah meja di sana. Sisi hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Dia takut menghadapi kemarahan Ray nantinya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kamu akan mendapat perhitungan setelah ini. Sok banget. Emang lo pikir gue bakal nyerah? Rico kembali mendekati Sisi dan menarik tangannya kasar. Ayo, Si, pulang sama gue. Kali ini Sisi hanya diam dan enggan melakukan pergerakan. Dia mendongak, menatap wajah Ray yang tampak dingin. Ayo, Si. Kembali. Rico menariknya. Kali ini lebih kasar. Kepala Ray yang terlanjur mendidih lantas membuatnya kembali memberi serangan tidak terduga pada Rico. Berani sentuh Sisi lagi, habis kamu di tangan saya. Sisi terpekik, apalagi ketika melihat Rico mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Stop, Om. Udah. Perempuan itu melerai sambil menarik tubuh suaminya agar menjauh dari Rico. 7. Ray tidak mengindahkan peringatan dari Sisi. Dia berdiri di atas tubuh Rico dengan napas berat dan tangannya mengepal. Sekali lagi kamu sentuh Sisi, Ray berlutut, mendekat ke telinga Rico yang terengah dan menahan sakit di sekujur tubuh. Tulang tangan kamu saya patahkan. Rico hanya menggeram, tidak berani melawan. Tatapan Ray terlalu mengancam. Apalagi tubuhnya pun terasa remuk redam akibat pukulan dari pria tersebut. Sisi maju, berdiri di antara keduanya. Ray, tolong berhenti. Udah cukup, kasihan Rico. Ray bangkit dan merapikan kemejanya yang sedikit berantakan. Dia merangkul Sisi begitu posesif. Kita pulang. Tapi, gue. Sekarang. Nada bicara Ray tak bisa dibantah. Sisi hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah Ray. Sebelum benar-benar pergi, Sisi menoleh sebentar ke Rico, yang sekarang duduk lemas di lantai gudang, dengan darah yang keluar dari hidung dan sudut bibir. Ray membuka pintu mobil, membiarkan Sisi masuk lebih dulu, kemudian menyusul. Dia memasangkan seat belt pada badan Sisi. Perjalanan pulang diisi dengan keheningan. Tidak ada yang berniat mulai membuka percakapan. Sampai akhirnya, Ray membuka suara. Kenapa diam? Perempuan itu hanya menatap pemandangan di luar jendela mobil. Gue nggak suka, iya, lo pukul orang kayak gitu, Om. Saya hanya melakukan kewajiban. Sisi memiringkan kepala dan menatapnya bingung. Kewajiban melindungi istri dari lelaki tidak berpendidikan seperti dia. Sisi menggertakkan gigi dan menatap sengit ke arah Ray. Gue udah tolak dia, kok. Gue juga belum sampai ngapa-ngapain sama dia. Itu karena saya datang. Enggak gitu. Lalu, Ray mengerem mobilnya secara mendadak dan memiringkan tubuhnya ke arah Sisi. Kamu akan senang menerima sentuhan dari lelaki itu. Stop, Om gak bisa nuduh aku kayak gitu. Gue udah.
Sisi berhenti bicara ketika menyadari Ray memaku pandangan terhadapnya. Saya akan membuat pacar kamu menyesal karena sudah melakukan hal itu. Jangan macem-macem, Om. 8. Ray tidak peduli lagi dengan bantahan Sisi. Dia kembali melajukan mobilnya untuk mengantar Sisi pulang ke apartemen. Suasana mobil kembali hening. Mood Sisi sudah rusak sekarang. Sudahlah Rico yang berani menyentuhnya secara berlebihan, belum lagi kepergok oleh Ray. Sampai berapa menit berlalu, Sisi tetap bertahan dengan sikap diamnya. Dia terlalu gengsi untuk memulai obrolan. Sisi turun dari mobil setelah sampai di basemen. Dia berjalan lebih dulu, disusul Ray yang kini juga memasuki lift. Tiba di unit apartemen, Ray membuka pintu. Ekor matanya melirik Sisi yang masih berdiri di luar. Masuk, N. Sisi berjalan sambil mengentakkan kaki, kemudian melempar tasnya ke sofa. Dia berdiri dengan wajah yang menahan geram. Hari ini benar-benar sial. Belum sempat menetralkan suasana hati yang tidak kunjung membaik, tiba-tiba saja perutnya berbunyi. Dia belum makan sejak pagi, bahkan bekal yang disiapkan oleh Ray malah diberikan pada Tiwi. Tanpa Sisi tahu, Ray yang sedari tadi bertahan dalam sikap diamnya cukup lama memperhatikan Sisi. Pria tersebut menyambar apron dan memasangnya ke tubuh, kemudian mulai berkutat dengan beberapa bahan serta alat dapur. Ray memasak nasi goreng untuk makan siang Sisi. Tidak butuh waktu lama hingga makanannya siap, dia menyajikannya di atas meja. Satu kursi dia tarik, kemudian menoleh ke arah Sisi yang masih memasang raut wajah kesalnya. Duduk. Sisi dapat mendengar titah itu, tetapi tetap memilih bersedekap dada dan memalingkan wajah. Enggak, aku enggak mau makan. Akan tetapi, sialnya perut Sisi kembali berbunyi dan Ray bisa mendengarnya dengan jelas. Pria itu dengan sabar menunggu Sisi yang masih gengsi untuk duduk di kursi yang masih dipegangnya. Omongan kita belum selesai. Om gak bisa giniin aku, Om ngatur-ngatur aku. Padahal, kita menikah cuma karena dijodohin. Sisi mulai mengeluarkan isi hatinya yang dipendam sedari tadi. Jelas dia keberatan dengan sikap Ray yang seolah mengawasinya tiap waktu. Ray tetap dengan sikap pasifnya. Namun, mata elangnya menatap tajam ke arah sang istri yang bahkan tidak berani menatapnya sedikit pun. Aku nggak pernah berpikir kalau kita bakal selamanya jadi suami istri. Sisi kembali berbicara, kali ini nadanya terdengar lemah, tetapi tetap tersirat sebuah kekesalan. Sayangnya itu hanya pemikiran kamu. Kamu tahu, dalam hidup saya, menikah hanya satu kali. Dan jika kamu sudah jadi istri saya, berarti kamu akan saya pertahankan sampai kapanpun. Dek, kalimat panjang tersebut membuat Sisi kalah telak. Dia menatap penuh arti ke arah Ray. Apa yang didengar bukan guyonan semata. Kentara dari wajah Ray yang tampak serius dan memaku. 9. Pandangannya terhadap Sisi. Tapi, enggak gini juga, Om. Om terlalu banyak ngatur. Apa-apa diawasi. Aku bukan anak kecil lagi, Om. Dari awal Om tahu kalau aku suka kebebasan. Napa nggak paham-paham, sih? Umur aku masih terlalu muda buat mikirin rumah tangga. Kenyataannya kamu sedang menjalani itu sekarang. Apa? Sisi bertanya dengan nada suara sedikit tinggi. Ya, yang kamu bilang tadi. Mau tidak mau, suka atau tidak, kamu sedang menjalani kehidupan rumah tangga dengan saya. Sisi tercekat. Dia tidak bisa lagi melawan kata-kata Ray. Pria yang banyak diam itu nyatanya menjadi racun ketika sudah mulai bicara. Sedikit saja Ray berucap, tetapi maknanya begitu dalam. Dan Sisi baru tahu bahwa suaminya mempunyai keahlian membiusnya jadi mendadak bisu sewaktu-waktu. Sekarang duduk dan makan. Kalau aku nggak mau, Om mau apa? Cek, keras kepala. Ray melangkah lebar ke arah Sisi. Dia mencekal pergelangan tangan istrinya. Saat hendak memaksa perempuan itu duduk, tiba-tiba ponsel di dalam sakunya bergetar.
Pria tersebut melepas genggaman dari tangan Sisi dan mengangkat panggilan darurat dari rumah sakit. Beberapa saat setelah panggilan selesai, Ray kembali menaruh atensinya pada sang istri. Saya harus pergi ke rumah sakit sekarang. Jangan macam-macam selama saya tidak ada di apartemen. Ucapan itu tak dipedulikan oleh Sisi. Dia hanya memperhatikan suaminya yang menyambar kunci mobil dan perlahan punggungnya menghilang di balik pintu. Om nyebelin. Kenapa, sih, dia harus datang ke sekolah? Dari mana dia tahu coba? Sisi hanya menghela napas. Beradu argumen dengan Ray beberapa menit saja membuatnya seperti mati berdiri. Banyak sekali hal yang ingin perempuan itu katakan pada Ray. Namun, begitu melakukan kontak mata, keberanian seketika lenyap. Belum pernah Sisi merasakan setakut ini ketika berhadapan dengan seorang pria. Dengan papanya pun, dia masih bisa membantah. Masih dengan sisa suasana yang tegang, Sisi melirik nasi goreng yang panas itu. Perutnya lapar, tetapi tidak ada minat sedikit pun untuk sekadar mencoba. Duh, lapar banget, tapi kalau gue makan, entar dia besar kepala, dong. Makin seenaknya aja entar sama gue. Dilema, satu kata yang sedang Sisi rasakan saat ini. Daripada terus-terusan bingung, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan setelan santai. Menonton beberapa film kesukaannya untuk mengalihkan rasa lapar yang makin menjadi. Sore hari. Usai merampungkan segala kegiatannya di rumah sakit, Ray pulang sambil menenteng Snellinya. Begitu masuk ke apartemen, pandangannya terfokus pada nasi goreng yang masih utuh di atas meja makan. Rahang pria tersebut mengeras, giginya gemeretak menahan geram. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan sikap Sisi yang keras kepala. 10. Ray menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup. Derap langkahnya terburu-buru. Dia menggedor pintu tersebut beberapa kali. Buka pintunya, Sisi. Lama tidak ada sahutan, Ray mengulanginya lagi. Sisi. Sedetik kemudian, pintu kayu jati itu terbuka, menampilkan sosok perempuan yang memakai earphone di sebelah telinga. Apaan, sih, Om? Wajah Sisi menampilkan ekspresi tidak sukanya karena diusik oleh Ray. Tubuhnya kuyup, bahkan sedikit gemetar akibat menahan lapar. Kenapa makanan itu tidak kamu makan? Ray bertanya dengan nada dongkol. Aku nggak mau. Jawaban yang sama Sisi layangkan sebagai ungkapan penolakan. Dia hendak berbalik ke arah kamar, tetapi dengan cepat dihalangi oleh Ray. Mata elang milik Ray menatap Sisi penuh intimidasi. Istri keras kepalanya itu perlu diberi pelajaran kali ini. Mulai sekarang kamu harus mendengarkan saya. Kamu tidak bisa lagi keras kepala dan bersikap sesuka kamu. Kamu harus mengikuti semua aturan saya. Sisi melangkah mundur. Dia langsung menunduk ketika melihat Ray yang berubah menjadi lebih galak. Papa kamu yang minta saya untuk mendisiplinkan kamu supaya tidak lihat begini. Tapi nggak berarti Om punya hak ngelarang apa yang aku suka. Aku berhak milih jalan sendiri. Aku nggak mau duniaku melulu tentang Om. Ray melangkah mendekati Sisi. Berhadapan langsung dengan perempuan yang tingginya hanya setara dengan ketiaknya. Saat Sisi akan membuka mulut lagi, tangan Ray sudah mencengkeram erat kerah bajunya dan menyentaknya kuat. Listen, Sisi and remember. You're mine. 11. Sisi tampak syok dengan apa yang dia dengar. Ada ketakutan dalam dirinya ketika Ray mengucapkan kalimat yang terdengar pernikahan mereka seolah diinginkan. Terlebih saat melihat sorot mata yang tajam dan dalam itu. Tapi, tidak. Ia bukanlah gadis penakut yang bisa dengan mudah diintimidasi oleh seseorang. Dengan tekadnya yang kuat, gadis itu akhirnya memilih untuk berani melawan ketakutannya dan menerjang tatapan suaminya. Maksud Om apa? Geramnya. Aku bukan punya Om. Aku bukan milik Om. Aku free, kita sama-sama tahu pernikahan kita ini sama-sama nggak kita inginkan. Mata abu-abu sedalam lautan itu makin menekannya.
Terlebih saat mendengar kalimat yang lelaki itu ucapkan. Kamu pikir saya tidak menginginkannya? Tekan Ray. Saya tidak akan menikahi kamu jika tidak ingin menikah. Dek, maksud Om. Sisi gugup bukan main. Seluruh tubuhnya bergetar dari ujung kaki sampai ujung kepala. La tidak benar-benar mengerti dengan apa yang baru saja ia dengar. Masih bertanya apa mau saya? Iya. Jelas Sisi tidak mau kalah. Well, ini maksud saya. Sepersekian detik, Ray sudah membungkuk. Menjemput bibir istrinya untuk dia lumat. Seketika kedua mata Sisi melebar. Tubuhnya membeku. Darahnya berdesir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Entah bagaimana otaknya jadi malfungsi. Yang bisa ia rasakan hanyalah bibir yang tengah bergerak di atas bibirnya tersebut. Aneh. Sensasinya benar-benar aneh. Walau ia seperti gadis berandalan, tapi ia sangat menjaga diri. Dan sekarang, apa yang lelaki ini perbuat? Ia menciumnya. Bergerak semaunya seolah bibir kecil itu miliknya. Berusaha menarik paksa kesadarannya, Sisi lantas menarik diri dari Ray. Om, plak. Ia memberikan tamparan keras pada pipi Ray. Begitu saja tangannya berayun tanpa perintah. Om gak sopan, ya. Kenapa Om cium Sisi? Om udah ambil sesuatu yang Sisi jaga selama ini. Sisi pengen ciuman pertama Sisi buat orang yang Sisi sayang. Dan itu bukan Om. Ray. Lelaki itu bahkan tidak terpengaruh oleh tamparannya. Malah seolah menikmati. 12. Dengan sebelah sudut bibir yang terangkat, lelaki itu berkata dengan suara berat. Jadi yang tadi adalah ciuman pertama kamu. Jelas. Sisi. Sisi mendadak kehilangan kata-katanya, seharusnya ia tidak boleh jujur. Seharusnya ia mengatakan pada suaminya ini iya dan bahkan seluruh tubuhnya sudah rusak. Dengan begitu mungkin Ray akan berubah pikiran dan menceraikannya. Maksud Sisi, walau Sisi udah ciuman sama banyak cowok and tidur sama pacar-pacar Sisi, Om sama sekali nggak berhak cium-cium Sisi sembarangan. Nonsense. Saya tidak percaya atas ucapan kamu. Saya lebih percaya dengan apa yang pertama saya dengar. Dan ya, kamu perlu ingat, daripada siapapun, dan bahkan lebih dari orang tua kamu, saya yang lebih berhak atas kamu, Sisi. Enggak, Om nggak berhak, Om nggak berhak. Sisi pun berbalik. Melangkah pergi dari hadapan Ray menuju kamarnya dan membanting pintu begitu keras. Di dalam kamar, dia menamparkan mulutnya sendiri yang keceplosan. Diusapnya kasar bekas ciuman dari si lelaki. Ark, sialan. Kenapa jadi kayak gini, sih? Gadis itu terus menggerutu. Tapi, perlu diakui bahwa apa yang dialaminya pertama kali dengan Ray masih menyisakan sensasi yang sulit dijelaskan. Tidak. Sisi menggeleng dan menepis semua bayang-bayang yang terjadi beberapa menit lalu. Sialnya, ia telat memberi perlawanan hingga Ray mempunyai waktu untuk bermain dengan bibirnya. Gue nggak betah tinggal di sini. Lagi, Sisi mengeluarkan semua isi hatinya yang tak karuan. Disambarnya ponsel yang tergeletak di dalam tas sekolah. Gadis itu menghubungi satu teman karibnya, terutama Tiwi. Jelas hanya gadis itu yang bisa diajak kompromi oleh Sisi. Tapi, apesnya kali ini Tiwi tidak menjawab pesan atau panggilannya sama sekali. Rasa bosan sekaligus kesal makin menjadi. Arg, sial. Sisi berdiri dan berkacak pinggang. Pikirannya semrawut. Hatinya semakin dongkol. Tidak ada hal yang bisa ia lakukan karena merasa terkurung di dalam kamar itu. Kalaupun keluar, Ray sudah pasti akan mengintimidasinya lagi dan Sisi tidak suka itu. Sisi suka kebebasan, paling tidak bisa ditekan ataupun diberi banyak aturan. Buff. Sebuah tendangan Sisi layangkan pada nakas di samping ranjang. Langkahnya mondar-mandir berkali-kali. Sialan emang. Udah kayak hidup di penjara aja. Mau ngapa-ngapain nggak bebas. Perut juga lapar. Apa Om Ray mau gue mati pelan-pelan kali? Ya.
Konflik batin Sisi semakin parah saja rasanya. Kepalanya terasa mendidih, bersamaan dengan emosi yang meluap. 13. Udahlah enggak punya uang, mau makan aja susah, apalagi keluar jalan bareng temen. Sisi mengacak rambut panjangnya yang tergerai. Tubuhnya terduduk di atas ranjang. Ting! Sebuah pesan masuk. Bukan dari Tiwi, tapi Riko. Sedikit ragu, ia membuka room chat dengan lelaki itu. Riko mengirim sebuah foto, menunjukkan luka sobek di bagian sudut bibir serta pipinya yang lebam. Sisi menutup mulutnya sendiri. Astaga, kenapa bisa separah ini? Om Ray bener-bener keterlaluan. Bisa-bisanya dia buat pacar gue kayak gini. Om lo udah buat gue kayak gini, sih. Gue nggak bakal tinggal diem. Gue bakal balas om lo itu. Gadis itu membaca pesan singkat yang kembali masuk. Ia tertegun sejenak. Perang akan kembali dimulai. Dibanding Riko, Ray jelas lebih mumpuni dalam hal bela diri. Sisi dapat mengambil kesimpulan itu karena melihat sendiri bagaimana suaminya menyerang Riko tanpa ampun. Dert. Riko tiba-tiba menelepon. Sisi menggeser tombol hijau itu dan mengangkatnya. Lo di mana, Si? Gue mau ketemu sekarang. Hening, Sisi hanya diam dengan perasaan berkecamuk. Sisi. Dari seberang sana, Riko terdengar setengah teriak. Iya, tapi gue nggak bisa. Gue nggak bisa keluar sekarang. Tanpa mendengar jawaban sepatah kata pun, Riko langsung mematikan teleponnya secara sepihak. Sisi merasa cemas, tapi sebisa mungkin tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia memang ingin keluar dari apartemen, tapi bukan dengan Riko. Sebentar saja gadis itu ingin bebas dari Riko maupun Ray yang membuat kepalanya penat semenjak tadi siang. Satu pesan kembali masuk. Tiwi, satu-satunya sahabat yang paling bisa Sisi andalkan. Iya, bentar lagi gue jemput lo di apart. Mau mandi dulu bentar. Akhirnya, Sisi bisa bernapas lega. Setidaknya, Tiwi sanggup menjemputnya. Semenjak menikah dengan Ray, dunia bebas gadis itu seperti hilang begitu saja. Tidak ada lagi Sisi yang balapan liar tengah malam, menikmati beberapa gelas bir, juga bolos pada jam sekolah. Semua gerak-gerik Sisi selalu terbatas karena Ray terus mengawasi.